Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Mahfud, silakan pimpin. Untuk memulai pelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, untuk berikutnya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Bisa dibaca? Oke, berbicara tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang bisa memberitahu saya apa itu coding? Mungkin. Jika berbicara tentang coding, di benak kalian apa itu coding? Saya menurut Ya. coding adalah memberi instruksi untuk komputer. Ya, ada yang bisa menjawab lagi? Ya Bu, Oke, apa? jadi coding adalah menggunakan bahasa kita untuk lebih mudah dipahami oleh komputer. Oke, menginstruksi atau menggunakan bahasa kita untuk dipahami oleh komputer. Kalau kecerdasan artifisial, apa itu Kak? Kecerdasan artifisial, ada yang bisa menjawab? Ya? Oke, boleh jawab. Cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem. Oke, cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem. Ada lagi yang ingin menjawab? Menurut pendapat kalian apa itu kecerdasan artifisial? Oke, cukup ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi tentang konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Bisa dilihat di layarnya. Di sini terdapat definisi coding dan KA atau kecerdasan artifisial. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan untuk kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau bahasa familiarnya adalah AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia. Intinya, AI memungkinkan mesin untuk belajar memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bahkan menghasilkan sesuatu yang baru layaknya kecerdasan manusia. Intinya, dia merupakan sistem yang dirancang untuk menyamai kecerdasan manusia. Di sini terdapat pokok bahasan dalam coding dan kecerdasan artifisial. Terdapat beberapa komponen di dalamnya yang sangat perlu kita pahami, kita pelajari untuk bisa mendalami coding dan kecerdasan artifisial itu sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan berpikir komputasional. Yang kedua literasi digital. Yang ketiga bisa bacakan? Pemanfaatan dan pengembangan KA. Kemudian ada juga literasi dan etika KA. Kemudian yang sangat krusial nantinya ada algoritma dan pemrograman serta
Terdapat beberapa komponen penting dalam berpikir komputasional. Di antaranya yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Proses masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Oke, proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Intinya gini, dekomposisi itu pemecahan masalah. Contohnya, ketika kalian akan melaksanakan event atau melaksanakan hajatan di keluarga kalian, gitu ya kan? Itu pasti ada divisi-divisi yang dibagi tugaskan untuk mengurus beberapa hal. Di antaranya kita akan memecah. Yang pertama, siapa bagian konsumsi. Yang kedua, bagian dekorasi. Ketiga, bagian undangan. Dan bagian-bagian lainnya, penerima tamu dan lain sebagainya, itu pasti dipecah satu persatu. Gak mungkin dijadikan satu blok, ya kan? Jadi kita bingung. Pasti dipecah. Itu salah satu contohnya. Sama, dalam berpikir komputasional kita harus mendekomposisikan, membagi masalah-masalah kompleks menjadi bagian terkecil untuk mudah diselesaikan, ya. Yang kedua, ada pengenalan
Cakap digital yaitu merupakan kemampuan untuk menggunakan perangkat dan aplikasi digital serta memahami cara kerjanya. Contohnya seperti ini. Ketika kalian ingin menggunakan suara kalian ke handphone atau ke Google, itu menggunakan apa dulu? Untuk merekam suara kita untuk mencari sesuatu di Google menggunakan apa? Audio. Audio itu kalau dalam Google apa? Asisten Google kan biasanya. Oke Google, gitu kan? Google yang kita tahu Siri juga bisa ya. Oke Google, saya butuh apa? Misal perkembangan teknologi terbaru tahun ini apa gitu ya. Terus ketika kalian ingin membuat suatu template atau PowerPoint yang sangat beragam untuk masuk aplikasi apa? Masuk aplikasi apa? Kalau membuat PPT, mendesain gambar, itu apa? Kan ada Microsoft Excel. Microsoft Excel itu bukan untuk mendesain gambar, tapi lebih ke pengoperasian angka ya. Itu yang dimaksud dengan cakap digital. Tahu fungsi masing-masing perangkat, tahu fungsi masing-masing sistem ya. Itu yang dinamakan cakap digital. Yang kedua, aman digital.
sudah sangat jernih, kalian juga bingung membedakan mana AI dan mana yang asli. Tapi pasti ada bedanya. Kalau AI itu kayak dari cara dia ngomong tuh ada sesuatu yang berbeda dengan manusia yang berbicara gitu ya. Ibaratnya mereka yang ngomong kayak robot, kita ya manusia, berbeda cara berbicaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah etika digital, kesadaran akan hak cipta, privasi. Kalau ngambil karya orang lain, jangan lupa dicantumkan hak ciptanya. Itu pentingnya di situ juga. Kemudian ada kemampuan berpikir kritis. Nah ini ujungnya di kemampuan berpikir kritis. Coba sekarang gini, kalian kalau tidak menggunakan pikiran secara kritis, otomatis menyangka semua jawaban dari AI. Terus males mikir, aku tuh udah salin aja semuanya gitu kan. Udah misalnya semuanya tanpa berpikir ini salah atau benar, kita nggak salin jawabannya. Padahal ya AI akan memberikan informasi, tapi belum tentu informasi itu benar-benar real gitu loh ya. Situ letaknya. Jadi mungkin cari dulu sumbernya, oh benar nggak sih jurnal-jurnalnya, artikel ilmiahnya, digali lagi, berpikir lagi positif, kreatif, kritis. Jangan menggunakan AI hanya untuk mencari jawaban aja, tapi gunakan AI untuk mengembangkan kreativitas kalian ya. Instruksi, itu yang dimaksudkan berpikir logis ya, algoritmanya dipakai sistematis gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita kan sedang belajar. Sudah bagus kita ingin mencoba ternyata masih ada yang kurang. Nah dari kekurangan itu kita jadikan pembelajaran. Oh berarti promnya kurang lengkap. Oh berarti saya harus menambahkan instruksi yang lebih detail agar apa bahasa kita dapat dipahami oleh komputer. Balik lagi ke berpikir komputasional ya. Oke, berikutnya pentingnya literasi digital, literasi pengetahuan digital, pentingnya pengetahuan digital. Literasi digital menjadi semakin penting karena yang pertama teknologi digital semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari ya. WhatsApp kita aja deh simpelnya udah ada ChatGPT. Bingung nih pengen masak rendang tapi nggak tahu bumbunya. Kita cari ChatGPT. Berikan saya resep memasak rendang ala rumah makan Padang. Wah, kayaknya rumah makan Padang. Ya, siapa tahu dia memberikan referensi yang memang benar tepat. Mungkin referensinya dia benar tepat. Kitanya ya eksekusinya kurang tepat. Harusnya garamnya cuma 1 sendok, kita kasih 2 sendok. Simple ya. Betul. Harusnya nggak dikasih lengkuas sama Mahfud dikasih lengkuas. Inisiatif lah. Jadi makin enak resep terbaru saya tambahkan lengkuas gitu kan. Atau mungkin nggak pakai daun jeruk tapi dikasih daun jeruk. Lanjut lagi ke partisipasi dalam masyarakat digital. Literasi digital memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital, mengakses informasi dan berkontribusi pada ruang publik digital. Apa contohnya tuh? Misal berpartisipasi aktif di dunia digital baik bidang ekonomi atau lainnya. Melindungi diri dari resiko online. Apa itu melindungi diri dari resiko online? Membantu individu untuk mengenali dan menghindari penipuan online yang kayak saya bilang tadi, berita palsu ya, kejahatan cyber, kayak pengambil alihan akun Facebook kalian ya, bahaya itu. WhatsApp kalian, orang taunya yang chat kan kalian. Tolong ya transfer ke saya 100.000 aja, saya butuh nanti malam saya balikin. Nah kita kan kalau kayak gitu, misal kita mikirnya cuma 100.000, toh ini teman saya toh, langsung kayak oh ya entar TF gitu kan, ke dana saya ya yang ini mungkin gitu kan, atau ke mana rekening saya yang ini ya. Kayak kontakmu isinya 100 orang lebih gitu, 100.000
bisa membuat di ChatGPT itu bisa membantu kalian untuk membuat suatu kolom yang gak harus di Excel ya. Kalian bisa minta kolom 1 isinya ini, kolom 2 isinya ini, yang penting instruksinya jelas. Itu langsung dibuatkan sama AI, langsung jadi diekspor ke Excel bisa. Itu ya pentingnya penggunaannya tuh kayak gitu. Berikutnya literasi dan etika kecerdasan artifisial. Etika dalam kecerdasan artifisial menghindari bias dan menjaga keadilan. Kemudian ada privasi dan keamanan data. Tanggung jawab di era digital. Kalau kita sendiri tidak punya tanggung jawab, ya kita akan menyalahgunakan AI. Tapi ketika kita sudah memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab, kita pasti punya punya batasan dalam menggunakan AI itu sendiri. Kita pasti akan menggunakan untuk hal-hal yang membantu kita dan positif untuk kehidupan kita, bukan malah merugikan diri sendiri atau orang lain. Pentingnya tanggung jawab di dalam penggunaan teknologi digital. Oke, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Langsung ke prakteknya ya besok ya. Jadi disiapkan untuk materi-materi besoknya ya.